Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan, dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Sebelum kita menyembah Tuhan, izinkan saya membacakan firman Tuhan dari Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Pagi hari ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu sambil terus berharap kepada kasih setia-Mu yang tak berkesudahan. Biar hati dan pikiran kami dipenuhi dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Thank you Jesus. Berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku. Berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Sumber kuatku.
segala kemuliaan, kehormatan bagi Engkau. Yes, Jesus. Bahkan sampai selama-lamanya kami katakan bahwa Kau Yesus yang menjadi sahabat kami. Terpujilah nama-Mu. To the one, oh, the Lamb of God, we worship You, Jesus.
the earth will adore you and shout out your fame. Come on, lift up your voice. So great is your name that the earth Oh, the will earth will adore and you. shout out Oh, your we declare and fame. proclaim your name. So Holy, so worthy, so great is your name. over this city we declare your name. Oh, the Jesus is the Lord of your faith. So holy, so worthy, so great is your name. The earth will adore you and shout out your So fame. holy, So holy, so worthy, so great is your name. That the earth will adore you and shout out your so fame. holy, So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your say so holy. so holy. We proclaim your name, Lord Jesus, over this city. We declare your name. Kami declarekan nama Engkau atas kota ini. Yes, yes. Setiap lutut, setiap lidah. So holy, So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your so fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, Salvation. salvation Yes, keselamatan. belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor, Now and forever. now and forever. Salvation. Salvation belongs to our God. Blessing and honor. Blessing and honor, glory and power, Salvation. salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation. Salvation belongs to our God. Say so holy. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. Say so holy. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy. So holy, so worthy, We so worship you, great is your name, Jesus. that the earth will adore you and shout out your fame. Blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever.
Selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya Calvin dan saya bersyukur hari ini dapat menjumpai saudara-saudara lewat tayangan ibadah online ini. Terima kasih kepada Pastor Leopold dan tim kepemimpinan Every Nation Church Manado atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk saya bersama-sama dapat belajar dan membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, langsung saja mari kita membaca teks firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur ayat 42 sampai dengan ayat 6. Teks firman Tuhan berkata demikian. Judulnya Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dapat baca pada pagi hari ini. Kami mau belajar bersama-sama, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan dan hikmat Tuhan. Berikan kami pengertian, agar kami dapat mengerti apa kebenaran-Mu, apa pesan-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dan kami tundukkan pikiran kami di bawah pikiran Kristus, hati kami yang rela untuk melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kitab Mazmur ini berisi doa, pujian, seruan kepada Tuhan, dan juga berisi perintah dari Tuhan kepada umatnya yang ditulis dalam bentuk syair ataupun puisi dan ditujukan untuk dinyanyikan oleh para imam dalam ibadah. Konteks pada waktu itu dengan maksud membawa umat Tuhan kepada suatu hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Di ayat 1 diawali dengan penyampaian untuk siapa Mazmur ini. Tertulis bahwa Mazmur ini untuk pemimpin biduan. Take a note saudara, bahwa pemimpin biduan di sini ya sebenarnya adalah kita semua. Tidak terbatas kepada pemimpin pujian yang tadi baru melayani kita. Tidak terbatas kepada orang-orang yang melayani di depan. Tetapi pada waktu Mazmur ini tulis, konteksnya adalah untuk kepada imam. Saat ini sebenarnya setiap orang adalah pemimpin biduan dalam situasi dan lingkungannya sendiri. Karena setiap orang bisa bernyanyi sendiri, dimanapun, tanpa perlu ada pemimpin, kecuali dalam ibadah korporat secara bersama-sama. Di rumah bisa saudara bernyanyi sendiri. Dan selanjutnya dikatakan bahwa ini merupakan suatu nyanyian pengajaran Bani Korah. Pertanyaannya, siapa Bani Korah? Jika kita lihat, kita belajar di 2 Tawarik ayat 20 dan 19 digambarkan apa yang dilakukan oleh Bani Korah ini. Mereka ini adalah salah satu keluarga keturunan suku Lewi. Tanggung jawab mereka adalah untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring di dalam rumah Tuhan. Jadi mereka lah yang memimpin puji-pujian dalam rumah Tuhan pada waktu itu. Mereka diberikan tanggung jawab untuk menyanyikan puji-pujian. Terus pertanyaannya,
dari mana asal-usul mereka. Ditarik dari sejarah, di kitab Bilangan 16 diceritakan sejarah dari Korah yang menjadi nenek moyang dari Bani Korah ini. Korah diceritakan adalah orang yang memberontak terhadap kepemimpinan Musa dan Harun pada waktu mereka berada di padang gurun. Yang artinya ketika mereka memberontak kepada Musa dan Harun, mereka juga memberontak terhadap ketetapan Allah. Karena Allah sendiri yang menetapkan manusia dan Musa dan Harun sebagai pemimpin atas bangsa Israel pada waktu itu. Dia memberontak terhadap ketetapan Allah. Dia menginginkan jabatan imam pada waktu itu. Nah, karena pemberontakan Korah ini, dia bersama-sama dengan orang-orang yang memihak dia, 250 orang dikatakan pada waktu itu. Kemudian mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yang terjadi adalah mereka ditelan bumi, dimakan api. Mereka binasa. Kalau pada waktu itu Tuhan akan berkata mereka akan dihapuskan dalam kitab kehidupan. Tetapi yang terjadi adalah pada Korah, pada anak-anaknya, anak-anak Korah ini tidak mati. Mereka memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Mereka dapat melanjutkan hidup mereka sesuai dengan ketetapan Tuhan bagi keluarga mereka. Yaitu mereka bertanggung jawab untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi kesempatan, kehormatan yang diberikan kepada Korah tetap dilanjutkan oleh anak-anaknya. Walaupun Korah sendiri sudah mati. Saudara, Bani Korah adalah kita. Yang dahulu oleh karena dosa memberontak kepada Allah, tetapi sekarang oleh karena kasih karunia beroleh kesempatan untuk memuliakan Allah. Jadi, Mazmur ini ditujukan kepada kita. Buat saya, saudara, dan bagi setiap orang untuk kita nyanyikan. Selanjutnya di ayat 2 dan 3, pemazmur menyatakan kerinduannya yang begitu besar kepada Tuhan. Bahkan dia menyatakannya dalam suatu pertanyaan yang menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Dia bertanya seperti ini, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia tanya, kapan saya boleh datang melihat Allah? Karena pada waktu itu, untuk beribadah, untuk mereka dapat melihat Tuhan, mereka harus datang ke rumah Tuhan. Tetapi ada kondisi pada waktu itu yang membuat mereka tidak dapat datang kepada Tuhan. Ada suatu kondisi di mana pemazmur itu tidak bisa datang ke rumah Tuhan, tidak dapat memuliakan Allah. Di sini kita bisa melihat gambaran atau suatu kondisi di mana adanya suatu kerinduan yang sangat besar, namun pada kenyataannya tidak dapat terpenuhi. Artinya ada masalah. Situasi yang sulit. Kondisi dan situasi yang berada di luar kendali dari pemazmur ini. Yang membuat dia tidak dapat melihat Allah, yang membuat dia tidak dapat memuliakan Allah pada waktu itu. Kondisi ini mungkin mirip dengan apa yang kita alami saat ini. Right? Kondisi yang bukan saja membuat kita tidak dapat datang beribadah bersama-sama di gedung gereja, bertemu langsung satu sama lain, tetapi juga kondisi di mana kita sepertinya sulit untuk memuliakan Allah. Ada pertanyaan yang mungkin muncul, yaitu bagaimana saya memuliakan Allah sementara saya menghadapi situasi yang sulit? Bagaimana saya akan bersyukur ketika saya kehilangan pekerjaan saya, bisnis saya menurun, bahkan berhenti sama sekali? How come? Bagaimana saya dapat bersyukur untuk itu? Bagaimana saya memuliakan Allah dengan harta saya ketika tidak ada penghasilan sama sekali? Bagaimana saya dapat bermurah hati sedangkan saya juga memiliki banyak kebutuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul dalam kondisi saat ini. Bahkan sepertinya kondisinya justru tidak membaik, malah semakin buruk. Di ayat 4 pemazmur menggambarkan bahwa air matanya menjadi makanannya siang dan malam. Selera makannya hilang. Bahkan sepanjang hari dia akan mendengar perkataan dari orang-orang atau mungkin dari dirinya sendiri
Perkataan berkata, di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu? Namun, di tengah situasi yang sulit dan tertekan, ada satu titik, ada satu pengalaman yang tertanam dalam ingatan dari pemazmur ini. Di ayat 5, bagaimana pemazmur teringat ketika dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului orang-orang, melangkah ke rumah Allah dengan bersorak-sorai dan nyanyian syukur. Dia berada terdepan. Dia begitu rindu, dia begitu bersemangat. Dia ingat, saya punya pengalaman seperti itu. Saya punya pengalaman bagaimana saya mencari Tuhan dengan menggebu-gebu. Saya berada yang paling depan mencari Tuhan. Pengalaman akan suatu kondisi di mana dia sangat menikmati Tuhan. Ingatan akan pengalaman itu, memori akan pengalaman itu mencegah dia dari kondisi keputusasaan. Karena itu saudara, sangat baik bila kita memiliki pengalaman secara pribadi di mana kita benar-benar menikmati Tuhan. It should be every day. Itu seharusnya setiap hari. Ingatan akan pengalaman bersama Tuhan membuat pemazmur tidak menyerah dengan kondisi sulit yang tengah dihadapinya. Dia berjuang untuk suatu pengharapan. Inilah yang perlu kita belajar dan teladani. Di ayat 6, pemazmur berbicara kepada jiwanya. Dia bahkan menegur jiwanya. Dia bilang, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Dia seperti berkata kepada jiwanya, kondisi yang sulit dan menekan ini bukan alasan buat engkau untuk ikut tertekan dan gelisah. Kondisi ini bukan alasan buat engkau untuk terbawa dalam situasi yang sulit. Untuk membuat engkau sama-sama tertekan. No. Bukan itu kehendak Tuhan. Kemudian dia memerintahkan jiwanya. Berharaplah kepada Allah, hai jiwaku. Berharaplah kepada Tuhan. Jangan lihat kondisinya saat ini. Lihatlah kepada Tuhan. Yaitu firman-Nya yang menyediakan pengharapan. Di dalam firman-Nya terkandung pengharapan. Dan pemazmur menyampaikan keinginannya, pengharapannya. Dia sampaikan kepada jiwanya supaya jiwanya mendengar. Dia bilang, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yes, right now, saat ini, mungkin saya tetap melihat pertolongan itu datang. Tapi one day, I still believe, saya tetap percaya. Saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Pertolongan itu akan datang. Aku akan bersyukur lagi, menaikkan syukur lagi. Memuji Tuhan yang akan datang menolongku. Penolongku dan Allahku. Ketika pemazmur berkata demikian, penolongku dan Allahku, dengan penuh kesadaran dia tahu bahwa satu-satunya pribadi yang dapat menolong dalam kondisinya saat itu adalah Tuhan, Allahnya. Kita memanggil Allah dengan panggilan Allahku. Merefleksikan adanya hubungan yang spesial antara kita dengan Allah. Hubungan yang lahir semata-mata karena Allah sendiri yang berkehendak supaya kita memanggil Dia sebagai Allah kita. Sebenarnya bukan keinginan kita untuk memanggil Allah sebagai Allah kita, tapi itu karena Allah sendiri yang berkehendak supaya kita memanggil Dia sebagai Allah kita. Tuhan ingin menjadikan hubungannya dengan kita menjadi lebih dekat. Hubungan yang lahir dari suatu perjanjian, ikat janji yang diinisiasi oleh Allah sendiri dengan Abraham, bapa segala orang beriman. Kejadian 17 ayat 7 dan 8 menggambarkan, menjelaskan bagaimana Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dan keturunan Abraham, termasuk kita. Kata Tuhan kepada Abraham, aku akan mengadakan perjanjian
antara aku dan engkau serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. The covenant that cannot be broken. Perjanjian yang tidak bisa dipatahkan, yang tidak dapat dibatalkan. Supaya apa? Kata firman Tuhan, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan Allah berkata, aku akan menjadi Allah mereka. Tuhan Allah akan menjadi Allah kita. Ketika kita berkata, Allahku, kita akan mengingat pribadi Dia yang sudah berjanji, yang sudah memberikan ikat janji, membuat ikat janji dengan kita, dan kita tahu bahwa Tuhan pasti akan menepatinya. Suatu pengharapan yang besar terkandung dalam janji Tuhan. Satu hal penting yang dapat kita pelajari dari teks firman Tuhan hari ini adalah, di tengah situasi sulit dan menekan, marilah kita katakan kepada jiwa kita, pada diri kita sendiri, katakan firman Tuhan, katakan janji-janji Tuhan, terus kumandangkan kebesaran nama Tuhan. Dengar baik saudara, perkataan milik kita seharusnya tidak lebih nyaring daripada perkataan milik Tuhan. Our words should not be louder than His words. You know why? Saudara tahu kenapa? Because our words are not more powerful than His words. Kata-kata kita itu tidak lebih berkuasa daripada kata-katanya Tuhan. Karena itu kita lebih baik memperkatakan perkataan Tuhan. Besarkan perkataan Tuhan, bukan perasaan kita, bukan apa yang kita rasakan. Dari mana perkataan Tuhan? Dari firman-Nya. Saudara, ada perbedaan antara kata-kata yang positif, semacam sugesti, dengan perkataan firman. Jika saya berkata, hari ini saya pasti sembuh. Setiap hari saya katakan, hari ini saya pasti sembuh. Okay, that's good. Semacam sugesti. Tapi kalau hari ini saya berkata, hari ini saya percaya akan menerima kesembuhan oleh karena Tuhan mengasihi saya. Saya berkata saya akan sembuh karena saya punya dasar bahwa Tuhan mengasihi saya. Kalau saya hanya berkata saya pasti sembuh. Okay, that's positive words. Tapi dasarnya apa? Kita berkata-kata karena kita memiliki dasar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Tuhan mengasihi saya. Bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. That's the difference. Penting bagi kita untuk memiliki firman Tuhan dalam hidup kita. Memperkatakan firman Tuhan, dengar baik, memperkatakan firman Tuhan merupakan suatu hal yang krusial dalam perlombaan iman kita. Kita perlu belajar dan konsisten memperkatakan Injil kepada diri kita. We must learn and be consistent to preach the gospel to ourselves. Belajar firman Tuhan. Berhenti mendengar suara yang berasal dari dirimu sendiri, tapi mulailah berkata kepada dirimu sendiri suara yang berasal dari firman Tuhan itu sendiri. Berhenti dengar perasaanmu. Perasaanmu belum tentu benar. Tapi ketika kau diperkaya dengan firman Tuhan, ketika saudara diperkaya dengan firman Tuhan, dan saudara mulai memperkatakan firman Tuhan, muncul pengharapan. Imanmu akan bangkit. Saudara akan tetap bertahan dalam perlombaan iman saudara. Inilah yang menjadi dasar buat kita untuk berharap. Yaitu bahwa Yesus telah disalibkan dan mati atas dosa-dosa kita. Kemudian Dia bangkit dan menang atas kematian. Kita percaya bahwa kita memperoleh bagian atas kematian dan kebangkitan Yesus. Izinkan saya menutup khotbah hari ini dengan ayat firman Tuhan di Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, mari kita membacanya
dengan suara yang nyaring. Bukan hanya di dalam hati. Not whispering, okay? Read it loud. Dengan suara yang nyaring. Biarkan jiwamu mendengar suaramu. Sehingga seluruh tubuh kita, jiwa kita bisa mendengar suara firman Tuhan ini. Saudara sudah menemukannya di Roma 8 ayat 35 sampai dengan 39. Mari kita baca bersama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, biarlah firman Tuhan ini memberikan kau pengharapan dan kekuatan dalam kau menjalani perlombaan imanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Bahwa firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Bahwa firman-Mu adalah pengharapan bagi kami. Kami tidak akan mencari kemana-mana. Kami tidak akan mencari pengharapan kami di luar firman-Mu. Tapi kami hanya tahu bahwa kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami iman dan membuat kami tetap bertahan dalam perlombaan kami. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Biar jemaat-Mu memiliki kegigihan, kengototan Tuhan untuk terus mencari Engkau. Terus menggali lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Biar hidup kami diberkahi oleh firman-Mu. Dan kami tahu bahwa firman-Mu Tuhan akan terus menolong kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat Tuhan, beginilah firman Tuhan buat engkau, yang menciptakan engkau dan yang membentuk engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, perlindungan, anugerah, dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Dalam situasi apapun, mari kita terus perkatakan firman Tuhan dan mempercayai setiap firman-Nya. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. Tetaplah semangat beraktivitas dari rumah dan menjaga kesehatan kita, serta percaya dengan iman bahwa berkat serta perlindungan Tuhan akan selalu menyertai kita sepanjang minggu ini. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, serta diakonia, saudara dapat memberi dengan melakukan transfer ke nomor rekening atau akun GoPay Gereja yang tertera di layar kaca Anda. See you again next week, and let us keep honor God and make disciples.